di dalam iman dan memang berkiblat di dalam Alkitab. Oke, korek, lanjut. Ya, mungkin ada tambahan sedikit saja. Tambahan sedikit dari saya menyangkut dengan Advent itu, karena kebetulan saya juga ada kenal dengan mereka beberapa orang. Kalau yang saya tahu saya ya, Advent itu mereka ikut ajaran Alkitab memang sama seperti Protestan. Cuma bedanya itu di makanan, kemudian hari ibadah, tapi percaya Yesus, mereka percaya Yesus. Nah, di Advent itu sendiri ada beberapa kelompok yang menamakan dirinya Advent. Nah, itu yang bikin penyesatan, namanya Davidian. Nah, mereka ini yang seringkali menyamakan, itu dia maksud saya. ya, mereka ini menyamakan diri mereka sebagai Advent. Ya, tapi mereka bukan Advent. Mereka bukan Advent. Mereka juga dianggap bidat oleh gereja Advent. Jadi ya, makanya kita perlu hati-hati. Oleh karena itu, dengan adanya room-room seperti ini, tambah ilmu, tambah wawasan, akhirnya kita mengerti satu dengan yang lain. Lalu sesama Kristen yang benar, kita tidak usah saling mempersalahkan atau menganggap satu sama lain itu bidat. Ya, menghargai boleh dalam hal menyangkut dengan ada beberapa satu dua doktrin yang mereka mungkin berbeda, tapi bukan berarti kita saling menyerang. Yang menyerang ini kalau memang sudah mulai masuk pada hal yang prinsipil. Contohnya Yesus, mereka tidak terima sebagai Tuhan, tetapi hanya sebagai ciptaan. Nah, ini orang-orang seperti Saksi Yehova, kemudian Children of God, kemudian ada lagi yang pemahaman Oneses itu, ya itu yang harus kita hati-hati dengan. Mantap, bro. Coba saya mau bertanya, apa mungkin ada dari kita, brother-brother saya pernah mengikuti di tata ibadah orang Yahudi yang ada di Depok, ataupun cara orang-orang Yahudi ya, ortodok. Mereka itu mungkin bro mungkin ada yang sudah pernah mengikuti. Saya pernah mengikuti bahwa mereka itu tetap pure, mendalami dan menghayati di perjanjian lama. Dan sedikit saya dengar Jesus Christ yang mereka sebut, mereka tidak begitu, hanya Yahweh sebagai Allah Bapa yang mereka selalu tinggikan, seperti Israel, Yakub. Mereka lebih fight di sana, Yakub sebagai orang Israel. Jadi agama mereka itu adalah mereka agama Yahudi, asli Yahudi ortodok. Itu yang di Depok. Saya pernah masuk di sana dan saya pelajari. Ya paling tidak mereka tidak menyebarkan ajaran itu ya, dan mereka juga kan bukan mereka itu ibaratnya misionarisnya langsung direct ke orang Israel ya. Kalaupun memang orang Indonesia pribumi, Agatha itu ortodoks itu, tapi dia memberitakan Tuhan Yesus tuh. Mereka bukan nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka masih bagaimana ya saya bilang ya, mereka itu masih menunggu who is the Jesus Christ, itu yang masih mereka tunggu. Mesias. Oh gini, bro, gini, saya sharing ya, sharing. Gini, Iya. istilah ortodoks untuk setelah Tuhan Yesus itu melayani dan naik ke surga, itu memang ada istilah ortodoks. Ortodoks itu kan terjadi pemisahan dengan Katolik, ya. Nah, jadi setelah zaman murid-murid Tuhan Yesus, zaman di abad ke-3, ke-4, ya, itu memang terjadi pemisahan ya, terjadi perselisihan ya antara Katolik dan Ortodoks. Sebenarnya dulu kan satu, ya, Katolik itu satu, nah Ortodoks itu pisah. Nah itu ada istilah Ortodoks, makanya ada istilah seperti Katolik Ortodoks. Tapi orang-orang yang di timur sana, dia tidak mau dibilang Katolik, dia Ortodoks, seperti Agatha, itu Ortodoks. Nah, jadi beda dengan yang Yahudi, beda dengan yang Yahudi ya teman-teman ya, itu istilahnya dua hal yang berbeda. Oke? Nah, Protestan juga beda, itu ada sejarahnya. Nah, sekarang kita masuk ke Yudaism. Kalau di Yudaism itu lebih mudah di tracing, bro. Yudaism itu kalau kita baca di perjanjian lama dan perjanjian baru, kan mereka ada dua kelompok besar, 3 lah, tapi yang sering kedengaran 2. Pertama, Farisi. Teman-teman harus tahu ini, di Alkitab ditulis. Betul. Kedua, Saduki. Ketiga, Eseni. Ada 3 ini. Farisi, Saduki, Eseni. Yang sering kedengaran adalah Farisi dan Saduki. Oke ya, teman-teman tahu ya. Oke. Nah ini teman-teman
seni, dia berada di Yerusalem. Yerusalem itu eks dari kerajaan Yehuda. Kamu harus tahu nih, eks kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu hanya dua suku, ditambah sebagian Lewi. Lewi itu kan terpecah. Ada Lewi yang ke Samaria, ada Lewi yang ke Yehuda. Nah, ada namanya kerajaan Israel yang ada di Samaria, terdiri dari 10 suku. Ya, nah mereka Betul, juga correct. punya kelompok yang berbeda. Makanya Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bilang gini, Samaria. ya, perempuan Samaria ngomong apa kepada Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus kan dia orang Yahudi. Maka dia bilang orang Yahudi tidak bergaul dengan kami. Kami menganggap gunung Gerisim lah kiblatnya menyembah Elohim. Tapi kamu berkata Yerusalem lah. Nah, jadi di Samaria juga ada kelompok di mana ya mereka itu percaya akan Taurat ada. Tetapi mereka berkata bahwa Taurat itu diberikan di gunung Gerisim dan kiblat mereka ke gunung Gerisim. Tapi mereka menyembah sama Elohim Yotevave itu. Jadi kelompok-kelompok itu hidup sampai sekarang. Nah, kalau kelompok Sampai Samaria sekarang, ini betul. karena mereka dibawa ke pembuangan dan tidak kembali lagi, dia tersebar di seluruh dunia dan tidak kembali lagi. Sedangkan kerajaan Yehuda yang dibawa ke pembuangan balik kembali di Yerusalem. Makanya Tuhan Ke Yesus Yerusalem, hadir ya. di Yerusalem. Nah, jadi Betul, kelompok-kelompok itu tetap ada sampai sekarang. Nah, ingat, setelah Tuhan Yesus muncul kelompok satu lagi namanya Mesianik. Oke? Itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya akan Tuhan Yesus, termasuk murid-muridnya, termasuk masyarakat yang datang pada saat Tuhan Yesus berkali-kali berkhotbah di bukit, khotbah di bukit. Terus Petrus berkhotbah, 3.000 orang, 4.000 orang bertobat. Nah, itu semua orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Mereka adalah Mesianik. Nah, jadi ada Eseni, ada Samaria yang tersebar kemana-mana yang menganggap pada gunung Gerisim itu kiblat. Terus ada Eseni, ada Saduki, ada Farisi, ada Mesianik. Nah, sekarang kalau teman-teman mau teliti, teman-teman itu ketemu dengan siapa? Apa ketemu dengan Eseni? Ketemu dengan kelompok Farisi? Atau ketemu dengan kelompok Yahudi? Ketemu dengan kelompok Farisi dan Saduki? Atau ketemu dengan kelompok Mesianik? Beda lagi, bro. Seperti itu. Jadi begini bro, intinya bro, sorry bro. Intinya bro, di Israel sekarang itu seperti yang bro jabarkan, ada suku-suku seperti itu. Nah, Ada kelompok. untuk Mesiani itu adalah turunan daripada kita sekarang ini dong berarti. Dari Mesiani dong berarti kita. Iya, yang percaya Tuhan Yesus. Maka dia bilang Mesianik. Nah, jadi ada kelompok orang Yahudi yang percaya Yesus, berarti kelompok yang menolak Yesus adalah kelompok saja, kasuisti saja, oknum. Mereka itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang punya kuasa, yang duduk dalam kursi Musa. Tetapi mereka bisa mempengaruhi grassroots karena mereka punya jabatan, mereka punya power, mereka punya uang. Uang termasuk Yudas pun disogok, dikasih duit 30 keping perak. Ya, terus prajurit Roma yang mengeksekusi Tuhan Yesus, yang menjaga Tuhan Yesus, disogok juga menjadi dusta mahkamah agama. Mereka punya uang, punya jabatan. Mereka lah yang menolak Tuhan Yesus, yang menjadi seteru Tuhan Yesus. Tetapi grassroots, ya kan, di Tuhan Yesus waktu berkhotbah, mengajar di bukit, mereka bertobat. Ya, Petrus juga mereka bertobat. Mereka orang-orang Yahudi semua. Begitu, bro. Oke? Boleh saya bertanya sedikit? Boleh saya bertanya sedikit kepada Ya. Bung Triwira? Boleh? Ya. Ya. Saya Silakan. suka sekali ikut room-room yang salah satunya juga dari saudara kita yang kita kenal, Elia Miron. Awalnya saya suka untuk ikuti dia punya pembicaraan, tetapi ada sedikit hal yang kayak saya lihat sudah mulai melenceng. Salah satunya adalah dia percaya tentang mendoakan orang mati, sedangkan dalam doktrin Protestan kita tidak percaya tentang mendoakan orang mati itu. Nah, kalau menurut Bro Triwira ini dia masuk dari kategori mana ini?
Jadi kita itu percaya bahwa orang-orang yang ada di surga sana, mereka itu sudah mati secara badania, tapi mereka tetap hidup di sana. Maka karena mereka hidup di sana, mereka pun bisa berdoa kepada Allah. Nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Jadi, nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Gitu. Jadi, nah, untuk itulah kita yang masih tinggal di bumi mengajak mereka untuk berdoa bersama kita kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Jadi begini, sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memang itu sesat bro. Kalau kita mendoa orang mati, nggak boleh. Jadi begini, sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memang itu sesat bro. Kalau kita mendoa orang mati, nggak boleh. Tidak bisa mendoakan pun, tidak usah, sudah terlambat. Ya, kita masih kesempatan apabila kita masih hidup, kan begitu. Dan kita diminta untuk tidak mendoakan lagi karena sudah selesai. Ya, doa kita tidak akan pernah pengaruh ya untuk membawa orang orang kaya itu bisa melompat ke Bapak Abraham. Tak bisa. Ya, tak bisa sama sekali. Jadi memang di dalam ajaran Alkitab sesuai dengan apa yang dikatakan perumpamaan dikatakan oleh Tuhan Yesus dan lain itu memang adalah kesesatan apabila kita mendoakan orang yang sudah mati. Begitu bro. Nah itu penjelasan. Oke, danke banyak bro. Salam dari Ambon.